Mari kita membuka Injil Markus. Mari kita membaca bergantian Markus yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Kita akan membahas ini di dalam beberapa kali. Mari kita membaca bergantian. Saya mengajak saudara dan saya bergantian. Saya dulu membaca ayat yang pertama, kemudian saudara membaca ayat yang kedua, dan kita bergantian sampai ayat yang ke-20. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, lalu ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau memberi firman kepada kami. Kiranya Tuhan rela pakai kami untuk hidup di dalam firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, biarlah melalui tutur katanya firman Tuhan sampai kepada kami. Dan biarlah melalui pekerjaan Roh Kudus firman itu dimasukkan ke dalam hati kami oleh Roh yang sudah dimeteraikan ke dalam hati kami. Kiranya Tuhan yang rela menyatakan isi hati Tuhan. Sebab kami yang hina ini, yang penuh dengan kecemaran, senantiasa tidak sadar akan hidup kami, dan kami perlu firman untuk dinyatakan kepada kami. Sehingga segala hal yang Tuhan mau kami lakukan, segala hal yang Tuhan mau tuntun kami untuk kami jalani, dan segala hal yang Tuhan mau nyatakan untuk mengoreksi kami, kiranya Tuhan rela nyatakan dengan penuh kelimpahan dan dengan penuh kuasa. Sehingga baik hamba-Mu maupun setiap kami diberikan berkat yang berkelimpahan, yang sebenarnya tidak layak kami terima, tetapi yang Tuhan tetap rela berikan oleh karena Kristus. Berkatilah supaya setiap kami dicelikkan matanya untuk melihat betapa agung dan baiknya cinta kasih Tuhan, dan biarlah perasaan kagum akan keagungan Tuhan dan cinta kasih Tuhan membuat kami mampu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam cinta akan Tuhan dan sesama manusia. Bimbing kami ya Tuhan sehingga kami menikmati menghidupi kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara sekalian, di dalam bagian ini kita akan membahas tipe kedua dari orang yang mendengar firman, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Nah, saudara sekalian, di dalam perumpamaan tentang penabur, ini ada dasar untuk memahami semua perumpamaan yang lain. Dan ini dasar yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Kristus mengadakan perumpamaan, menyatakan perumpamaan, karena dia sedang menggenapi Yesaya pasal 6. Ini ada di dalam ayat 12, saudara bisa lihat kutipan di footnotes, ini diambil dari Yesaya 6 ayat 9 dan 10. Dan Yesaya 6 ini bukan sedang menyatakan bahwa ada berita yang gampang diterima. Kadang-kadang orang mengajarkan bahwa Yesus itu sangat sederhana bahasanya. Waktu dia bicara dengan orang biasa, dia pakai perumpamaan supaya orang mengerti. Dia pakai perumpamaan karena level pendengarnya itu hanyalah petani, hanyalah orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak berpendidikan. Maka Yesus pakai perumpamaan. Tapi heran, kita tidak teliti membaca Alkitab. Di dalam kasus ini, di dalam berita perumpamaan, justru Yesus mengatakan, semua saya beritakan dengan perumpamaan. Supaya genaplah yang dikatakan Yesaya, bahwa sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Yesus memakai perumpamaan supaya bikin orang banyak tidak mengerti. Kalau sudah bilang, mana dasarnya Pak? Ayat 12 adalah dasarnya. Yesus sedang menggenapi kitab Yesaya. Nah, maka saudara jangan pikir apa yang dikatakan Yesus dengan perumpamaan hanyalah cara untuk membuat orang yang rendah pengertiannya bisa memahami khotbah. Ini seringkali dijadikan landasan untuk pengkhotbah. Belajar khotbah dengan bahasa sederhana. Lihat Tuhan Yesus, dia bicara sangat sederhana. Dia pakai perumpamaan untuk tolong orang. Mari kita lihat sisi lain dari kitab suci. Perumpamaan diberikan supaya tidak semua orang mengerti. Loh, kenapa Tuhan sembunyikan kebenaran dari semua orang? Karena Tuhan lelah. Tuhan lelah dengan orang-orang yang keras hati. Tuhan lelah dengan orang-orang Israel yang sudah dengar firman berkali-kali tetap tidak ada gerakan hati untuk kembali kepada Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan akhirnya mengatakan, kamu akan mendengar tapi tidak menanggap. Nah, ini Yesaya 6. Dan di dalam kitab Yesaya ada 3 kali Tuhan menyampaikan hal seperti ini. Yang pertama Tuhan mengatakan, kamu akan mendengar tapi tidak menanggap. Kamu akan melihat tapi tidak menanggap. Kamu akan mendengar tapi tidak mengerti. Sedangkan di bagian lain dikatakan, karena kamu tidak mendengarkan aku, maka aku akan membuang kamu supaya kamu mendengar berita yang asing di telingamu. Dari bangsa-bangsa yang bahasanya asing. Kamu akan mendengar kalimat-kalimat asing dari orang-orang yang menjajah, yang mengambil kamu dan membuang kamu. Ini yang kedua. Yang pertama, diberikan kalimat tapi orang tidak mengerti. Yang kedua, dikatakan kamu akan dengar berita asing dari orang-orang di Babel. Nah, maka saudara sekalian, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus yang ke-14, bahasa lidah adalah tanda engkau masih dikutuk. Karena Tuhan tidak memberikan kepadamu pengertian, Tuhan memberikan kepadamu bahasa yang kamu tidak mengerti. Sama seperti orang Israel di Babel, mereka terus dengar orang Babel bicara, mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang-orang Babel. Mereka tidak tahu apa yang diberikan kepada mereka karena mereka tidak mengerti bahasa itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Tuhan mengatakan karena kamu tidak mau mendengar saya, maka saya akan memberikan firman yang mengatakan harus ini, harus itu. Lakukan ini, lakukan itu. Berikan ini, berikan itu. Tuhan memberikan perintah yang tidak mempunyai unsur sifat kasih dan juga hikmat di dalamnya. Ini adalah hukuman. Jadi Tuhan menghukum umat Tuhan dengan cara memberikan firman, tapi hati mereka tidak dilembutkan. Yang kedua, Tuhan memberikan hukuman kepada umat, yaitu Tuhan memberikan kata-kata yang asing yang tidak bisa dimengerti. Karena Israel tidak mengerti bahasa Babel. Yang ketiga, Tuhan memberikan hukuman dengan mengatakan saya akan berikan perintah, harus ini, harus itu, lakukan ini, lakukan itu. Tapi tidak mempunyai berita kasih dan berita hikmat di dalamnya. Nah, maka saudara sekalian, kalau semua orang dikurung di dalam ketidakmengertian, apa harapan yang dimiliki oleh Israel? Israel tidak punya harapan. Kita semua tidak punya harapan. Karena kita semua adalah orang-orang yang keras hati. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dengar firman, tetap tidak bertobat. Maka Tuhan sangat mungkin akan mengatakan, kamu akan dapat
salah satu dari tiga ini. Kamu akan dengar kalimat-kalimat tapi hatimu tidak diubahkan sehingga kamu tidak menanggapi firman. Atau yang kedua, kamu akan dengar kalimat-kalimat yang tidak kamu mengerti. Atau yang ketiga, kamu hanya akan dengar aturan-aturan yang memerintahkan kamu lakukan ini, lakukan itu. Saudara, bayangkan hidup kita akan sengsara seperti apa jika cara Tuhan berfirman, Tuhan berikan di dalam 3 mode ini. Bayangkan berapa sengsaranya kita kalau kita dengar firman dan hati kita tidak pernah tergerak. Hati kita tidak tergerak untuk datang ke Tuhan. Bayangkan betapa sengsaranya kalau Tuhan membicarakan tentang kehendaknya, tapi di dalam bahasa asing yang kita tidak mengerti. Bayangkan betapa sengsaranya jika Tuhan hanya beri instruksi-instruksi, perintah-perintah. Saudara, mana bisa menyenangkan kalau saudara berelasi, lalu isi dari relasi itu hanyalah perintah. Jika seorang suami berbicara kepada istrinya hanya di dalam struktur perintah, lakukan ini, cuci piring, pergi ke sini, lakukan itu, lakukan ini. Ini relasi yang sangat buruk. Nah, itu sebabnya semua orang yang dihukum Tuhan akan dihukum Tuhan dengan telinga mereka ditutup, hati mereka dikeraskan, dan pengertian mereka diarahkan hanya oleh perintah, instruksi. Nah, banyak orang melihat agama hanya di dalam sisi perintah dan instruksi. Kamu agama apa? Saya beragama Kristen. Apa yang diajarkan Kristen? Oh, ini boleh, ini tidak. Ini boleh, ini tidak. Itu sebenarnya adalah kemiskinan rohani karena kita tidak menangkap apa yang Tuhan mau beritakan di dalam firman-Nya. Maka saudara, kalau Tuhan tidak beranugerah, kita semua adalah orang-orang yang sangat kasihan. Kita semua adalah orang-orang yang tidak mampu mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena Tuhan mengatakan di dalam Yesaya, saya akan bikin hatimu keras. Saya berikan firman, kamu tidak menanggap. Saya akan bikin telingamu tidak mengerti. Saya berikan firman tapi pakai bahasa lain. Saya akan bikin kamu tidak punya hati. Karena saya berikan firman yang sifatnya cuma instruksi. Yang hanya bersifat perintah. Lakukan ini, lakukan itu. Nah, tetapi saudara sekalian, ketika Mesias datang, ini Yesus menggenapi nubuatnya ya. Ketika Mesias datang, Mesias akan mengubah Israel. Dia akan mengubah Israel dengan mengarahkan bangsa ini kembali kepada Tuhan. Di dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada Israel perjanjian yang baru. Dan di dalam Yeskiel dikatakan Tuhan akan masukkan ini di dalam hati. Yeskiel 36 mengatakan pekerjaan dari Roh Kudus adalah akan membuat hati yang keras seperti batu diubah menjadi hati yang lembut. Menjadi heart of flesh. Saudara, inilah yang diharapkan ketika Mesias datang. Waktu Mesias datang, dia akan ubah hati semua orang. Dan sekarang Mesias datang, Yesus Kristus sudah datang. Tapi Yesus mengatakan, waktu dia sudah datang, tetap ada masalah di dalam mendengar. Karena ada 3 problem yang akan terjadi. Nah, maka Yesus Kristus memberikan perspektif yang lain dibandingkan Yesaya. Yesaya mengatakan ada 3 hal membuat engkau tidak dengar firman. Pertama, hatimu keras. Yang kedua, telingamu tidak mengerti bahasa yang diberikan. Yang ketiga adalah kamu cuma mendengar instruksi. Sekarang Yesus mengatakan adalah seorang penabur. Dia menabur kemudian melempar benih. Ada benih jatuh di jalan. Ada benih jatuh di tanah berbatu. Ada benih jatuh di semak berduri. Ada benih jatuh di tanah yang subur. Sekarang Yesus memberikan pengertian bahwa setelah Yesaya menubuatkan akan ada saat Israel diperbarui. Akan ada saat Mesias datang dan semua akan beres. Yesus mengatakan tidak tentu semua beres. Meskipun sang Mesias datang, tetap akan ada kelompok besar orang yang tidak akan menanggapi firman. Nah, saudara sekalian, kalimat-kalimat yang diberitakan di dalam Markus 4 adalah kalimat-kalimat yang menakutkan. Kita diberikan peringatan oleh Tuhan. Apakah setelah Tuhan memberikan firman, engkau masih menjadi orang yang kafirkah? Masih menjadi orang yang tidak berhenti di dalam menghina Tuhan dan di dalam penyembahan berhala. Setelah engkau mendapatkan sang Mesias hadir, masihkah engkau ada di dalam kelompok yang tidak menanggapi firman? Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan peringatan. Sebelum perumpamaan lain diberikan, kita diberikan satu jendela untuk lihat. Nanti setelah kamu dengar firman, akan ada 4 keadaan. Keadaan pertama ada setan mengambil firman dari hatimu. Keadaan kedua ada ketakutan mengambil firman dari hatimu. Keadaan ketiga akan ada kenikmatan mengambil firman dari hatimu. Kalau 3 ini tidak terjadi padamu, maka kamu adalah kelompok keempat. Yaitu tanah subur yang menerima firman yang diberikan kepadamu. Lalu firman ini akan bertumbuh menjadi pohon yang subur dan berbuah di dalam kelimpahan dan berkali-kali lipat memberikan hasilnya. Nah, saudara sekalian, setelah kita dengar,
kita mulai uji. Saya selama ini dengar firman, saya selama ini orang Kristen, saya selama ini sudah menjadi orang yang sangat haus untuk mendengar firman. Tidak ada problem di dalam hatiku, aku ingin dengar. Tidak ada problem di telingaku karena aku mendengarkan kalimat di dalam bahasaku sendiri. Tidak ada problem di dalam niat hati karena yang aku dengar adalah berita sukacita, berita Injil, bukan peraturan ini, peraturan itu. Tapi ternyata meskipun ada di dalam berita anugerah, tetap ada 3 bahaya. Nah, kita sudah membahas bahaya yang pertama, yaitu iblis datang dan mengambil firman. Sekarang kita akan lihat yang kedua. Setelah firman diberikan, orang tidak bertumbuh karena terjadi penganiayaan. Ada kesulitan, ada penderitaan, ada beban, ada hal berat yang menimpa hidup. Nah saudara, inilah yang akan kita pelajari di dalam pertemuan kita di kebaktian hari ini. Setelah saya dengar firman, apakah saya kelompok yang pertama? Kelompok yang pertama, setelah dengar firman, iblis datang. Iblis memberikan doktrin yang palsu. Iblis memberikan bidat, ajaran kacau. Iblis memberikan alternatif ajaran. Iblis memberikan penyimpangan penafsiran. Dan ini semua membuat kita tidak bisa mengerti firman. Jadi saudara, hal pertama kita sudah bahas. Kita tidak mengerti firman karena ajaran bidat. Kita tidak mengerti firman karena tidak ada pengakuan iman yang konsisten. Kita tidak mengerti iman karena ada penafsiran Alkitab yang menyimpang sehingga membuat kita gagal menangkap firman. Saudara datang ke gereja, dengar khotbah yang baik, tapi saudara dipenuhi dengan kerangka berpikir yang salah. Saudara tetap tidak menikmati firman. Kalau ada orang mengatakan doktrin tidak penting, itu orang bodoh bukan main. Karena doktrin sangat penting. Jika doktrinmu kacau, kerangka berpikir kacau, sebagus apapun khotbah, sesetia apapun khotbah itu sesuai dengan Alkitab, kita tetap akan menangkap hal yang salah. Nah sekarang yang kedua, firman ditaburkan dan bertumbuh tapi di tanah yang berbatu. Tetap bertumbuh karena ada tanahnya yang tipis. Tapi setelah itu matahari bersinar dan karena teriknya dia tidak mampu menanggung, dia kurang mendapat air dari tanah yang begitu tipis, dan karena dia tidak berakar, akhirnya dia layu. Nah jadi problem kedua adalah adanya penganiayaan. Tapi apakah penganiayaan jadi masalah utama? Kalau kita membaca dari kalimat Yesus sendiri, dikatakan yang menjadi masalah utama adalah tidak berakar, ayat yang ke-17. Firman ditaburkan, tetapi kita yang menerimanya tidak berakar di dalam firman. Nah hari ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan berakar di dalam firman. Kalau saya sudah menerima firman, lalu saya bertumbuh, apakah itu hanya mungkin terjadi karena ada diri yang berakar di dalam firman? Yesus dalam bagian ini mengatakan iya. Karena jika kita tidak berakar di dalam firman, maka kita akan goyah di dalam penganiayaan. Sekarang kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan berakar di dalam firman. Saudara sekalian, perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai adalah perumpamaan tentang pohon. Dan di dalam kitab Yesaya, pohon seringkali diumpamakan dengan kerinduan Tuhan bagi Israel. Israel dilihat oleh Tuhan bagaikan sebuah pohon. Pohon yang bisa menghasilkan hasil yang membuat nikmat pemiliknya. Pohon apakah? Kadang Israel disebut sebagai pohon zaitunnya Tuhan. Yaitu pohon yang menghasilkan zat, menghasilkan minyak, menghasilkan apa yang menjadi bumbu atau menjadi kenikmatan untuk makanan di dalam daerah Mediterania. Lalu kadang-kadang Israel disebut sebagai anggur. Pokok anggur adalah Tuhan dan seluruh Israel adalah pohon anggurnya. Dan Tuhan mengatakan, saya akan menjaga pohon ini. Saya akan taruh pagar, saya akan jaga dari binatang buas. Saya akan lindungi, saya akan berikan apa yang diperlukan supaya mereka berbuah. Tapi setelah berbuah yang saya temukan hanya anggur asam. Waktu Tuhan mengumpamakan Israel sebagai pohon ara, Tuhan mengatakan saya berdiri di bawah pohon ara, yaitu Israel. Saya tunggu di masa, yaitu masa awal panen, yaitu masa buah sulung. Saya tunggu buah sulungmu, engkau tetap tidak memberikan buah sulung. Israel adalah pohon ara yang seharusnya memberikan buah sulung. Nah kalau sudah tanya kenapa harus buah sulung? Buah sulung itu adalah buah yang pertama muncul di dalam masa panen. Waktu panen ada saat awal buah itu muncul sebelum pohon-pohon yang lain berbuah. Nah ini adalah buah sulung. Nah kenapa Israel langsung dihakimi sebagai pohon yang harus menghasilkan buah sulung? Siapa tahu Israel adalah pohon yang berbuahnya belakangan. Kenapa mesti buah sulung? Karena di dalam skemanya Tuhan, Israel harus jadi yang pertama bagi bangsa-bangsa lain. Mereka yang pertama taat kepada Tuhan. Mereka harusnya jadi yang pertama yang menghasilkan buah. Baru bangsa-bangsa lain bisa ikut.
Kalau Israel setia, bangsa lain akan setia. Kalau Israel taat kepada Tuhan, bangsa lain akan belajar taat kepada Tuhan. Kalau Israel menghasilkan buah, bangsa lain akan belajar untuk setia kepada Tuhan, sehingga mereka pun menghasilkan buah. Jadi Israel harus jadi buah sulung. Dan Tuhan mengatakan dia menunggu di bawah pohon ara, adakah buah yang kau hasilkan? Ternyata tidak ada. Maka Tuhan mengatakan, jika demikian aku akan membiarkan engkau menjadi kering. Nah saudara, di dalam perjalanan Yesus pernah bertemu dengan sebuah pohon ara ya. Lalu dia melihat tidak ada buahnya. Kemudian dia mengutuknya. Nah saudara, di dalam terjemahan baru, bukan terjemahan baru 2. Saya belum baca yang terjemahan baru 2. Dikatakan bahwa pada waktu itu belum musim buah ara. Tapi terjemahan yang lebih tepat adalah pada waktu itu sudah masuk ke dalam musim buah sulung. Jadi Tuhan menginginkan pohon yang dia temui ini jadi buah sulung. Dan ternyata tidak ada hasil. Maka Tuhan mengutuk pohon ara itu dan pohon itu jadi kering. Nah ini adalah penggenapan dari nubuat di dalam perjanjian lama. Israel adalah pohon ara yang gagal berbuah, sulung. Maka Tuhan mengeringkan mereka. Dan di dalam kitab Lukas ada berita yang sangat menakjubkan. Nah saudara, pohon ara kalau menjadi kering, dia tidak beda dengan pohon sikamor. Pohon ara dan pohon sikamor secara penampakan mirip sekali. Bedanya adalah pohon sikamor tidak ada buah. Nah kalau saudara lihat pohon ara ada buah, pohon sikamor nggak mungkin ada buah. Dan di dalam Injil Lukas dikatakan ada satu orang namanya Zakeus, tadi sudah dinyanyikan oleh anak-anak ya. Ada satu orang namanya Zakeus, dia mau ketemu sang rabi, yaitu Yesus. Maka Zakeus mau lihat, tapi dia orangnya pendek. Dia tidak bisa melihat Yesus Kristus. Nah kenapa nggak bisa lihat? Selain karena dia pendek, juga karena orang tidak izinkan dia dapat front row, baris depan. Jadi bayangkan ya, sudah ada tim yang akan menyambut Yesus. Biasanya sudah berdiri di pinggir jalan, terdiri dari anak-anak sekolah yang disuruh bolos sekolah untuk menyambut. Lalu mereka sudah berbaris, mereka sudah siap menyambut. Zakeus mau ikut, dia mau lihat paling depan, gak diizinkan, sengaja ditutup. Kenapa sengaja ditutup? Karena orang benci dia. Ini pemungut cukai, ini bikin saya miskin, pajak yang diambil berlebihan. Nah pemungut cukai diberikan hak oleh pemerintahan pendudukan Roma untuk mengambil pajak berapapun yang mereka mau, asal mereka store jumlah yang tetap kepada Roma. Jadi misalnya Roma mengatakan, kamu harus terus store kepada kami 200 dinar, ini contoh aja ya. 200 dinar untuk kas Roma. Kamu mau pungut berapa terserah kamu. Kalau mereka berhasil pungut 300 dinar, mereka hanya akan bayar 200 dinar ke pemerintah. Dan mereka bisa simpan 100 dinar. Maka pemungut cukai adalah orang-orang yang berlindung di bawah aturan Roma. Dan mereka memeras rakyat. Jadi orang benci sekali sama pemungut cukai. Apalagi pemungut cukai ini mengambil uang. Uang kan dewa kita semua ya. Maka kalau ada orang ambil uangku, saya benci kamu. Sehingga waktu Zakeus mau lihat, semua orang tutup. Kemudian Zakeus tidak habis akal. Dia lihat ada pohon. Dia panjat pohon itu untuk lihat Yesus. Ternyata itu adalah pohon sikamor. Mirip pohon ara, tapi tidak berbuah. Yesus Kristus jalan mendekat di bawah pohon ini. Dia ada di bawah pohon, mirip dengan yang dinubuatkan di dalam kitab nabi-nabi. Lalu dia lihat ke atas. Nah saudara pasti akan menduga, loh kalau Yesus lihat ke atas di bawah pohon sikamor pasti gak ada buahnya dong. Ini kan pohon sikamor gak mungkin berbuah, tapi Tuhan Yesus melihat ada buah. Buah namanya Zakeus. Maka Yesus lihat ke atas dan mengatakan, hai Zakeus turunlah. Zakeus kaget, saya mau makan di rumahmu. Akhirnya Zakeus turun, nah ini buah sulung. Saudara kalau ngerti perumpamaan ini atau kisah ini, saudara akan rasa terprovokasi kalau saudara orang Yahudi. Saudara akan marah sama Lukas, mengatakan ini ngawur. Masa buah sulungnya adalah pemungut cukai? Orang paling hina dalam masyarakat jadi buah sulung. Tapi justru Lukas ingin mengatakan buah yang pertama didapatkan oleh Yesus adalah buah dari orang-orang hina. Tapi mereka mendengar firman. Saudara, apa bedanya kita dengan orang lain? Kita sama hinanya, kita sama rendahnya, kita sama jahatnya, kita sama fasiknya, kita sama berdosanya. Tapi Tuhan memberikan kita anugerah dengar firman. Inilah anugerah pembeda antara kita dan orang-orang yang binasa. Maka Zakeus menjadi buah sulung. Waktu orang tanya, kenapa dia jadi buah sulung? Karena dia mau ketemu Yesus. Dan dia mendengarkan setiap kalimat yang Yesus katakan. Dia mengatakan, saya tidak pernah rugikan siapapun. Kalau ada yang pernah saya rugikan, saya akan balas 4 kali lipat. Semua harta saya akan berikan separuh untuk orang-orang miskin. Inilah pertobatan yang sejati. Dari cinta uang menjadi orang yang mempunyai kemurahan hati yang besar. Mari kita pikir baik-baik. Hal apa di dalam hidup kita yang paling menonjol membuktikan kita adalah orang yang kafir adanya. Hal apa di dalam hati kita yang paling jelas menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak disenangi oleh Tuhan,
dan yang layak untuk dibinasakan. Saudara, kita tidak bisa berlindung di dalam hal yang kita baik. Kalau kita baik di dalam satu hal dan kita mengatakan aku umat Tuhan, buktinya aku baik dalam hal ini. Saudara tidak bisa mengoreksi diri. Tapi kalau saudara mulai cari hal apa sih yang saya gagal, dalam hal apa saya buruk, dalam hal apa saya merugikan Tuhan, dalam hal apa saya mendukakan hati Tuhan, maka hal itulah yang harusnya ditangani. Hal ini yang harus membuat kita mengatakan, Tuhan berikan firman-Mu supaya aspek ini hilang daripada saya. Mari jangan berlindung di dalam hal yang kita kuat. Mari sadari hal apa yang kita lemah di dalam. Sehingga kita mengatakan, oh Tuhan, aku perlu dengar firman-Mu supaya aku bisa menjadi buah sulung yang setelah mendengar firman berespons dengan cara yang diperkenan oleh Tuhan. Nah maka Tuhan seringkali memberikan perumpamaan pohon dan Tuhan menuntut pohon zaitun yang menghasilkan hasil yang begitu nikmat, yang begitu memberkati. Pohon anggur yang menghasilkan anggur yang baik. Pohon ara yang menghasilkan buah yang baik. Inilah yang Tuhan nantikan. Tapi Israel gagal berbuah. Mereka terus gagal, maka Tuhan bikin mereka kering. Dari mana kekeringan dimulai? Di dalam kitab suci kekeringan dimulai dari akar. Akar adalah penyebab kenapa seluruh pohon bisa menjadi kering. Nah ini bukan sedang studi botani ya, ini sedang studi PL, perjanjian lama. Apa yang membuat sebuah pohon menjadi kering? Akarnya kering. Akarnya ada di tanah yang kering. Akarnya ada di dalam lingkungan yang tidak bisa support dia untuk berakar. Maka di dalam konsep perjanjian lama, perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan adalah karena Israel kering akarnya, maka seluruh pohon menjadi kering. Apakah yang bisa dipahami sebagai akar? Di dalam gambaran dari perjanjian lama, akar berkait dengan pemahaman bahwa apa yang Tuhan nyatakan sangat-sangat berguna untuk menopang seluruh Israel. Nah ini pengertian yang saya akan jabarkan. Apa yang dimaksud akar? Sekali lagi, akar adalah pengertian bahwa apapun yang Tuhan jabarkan sangat-sangat berguna untuk menopang seluruh Israel. Seluruh akar akan menopang seluruh pohon. Seluruh firman akan menopang seluruh Israel. Nah inilah yang dimaksudkan. Jadi kalau Tuhan mengatakan ada pohon tumbuh, benih tumbuh, tapi karena tidak berakar, maka setelah matahari menyinari, dia menjadi kering dan akhirnya mati. Inilah orang-orang yang goyah imannya karena penganiayaan. Wah kalau begitu kita semua bisa goyah karena penganiayaan jika kita tidak berakar. Hal apa yang membuat kita bisa berakar? Saya ulangi, halnya adalah setiap yang dikatakan Tuhan sangat relevan untuk kehidupan seluruh Israel. Nah kalau kita terapkan ini ke dalam diri kita, kita mengatakan apa yang Tuhan firmankan sangat relevan untuk seluruh kehidupan kita. Maka ini hal penting yang mau saya sampaikan. Tuhan memberikan firman dan firman itu relevan untuk seluruh hidup. Nah ini kita gali lagi lebih dalam. Kalau Tuhan sudah memberikan firman, kita sangat mungkin untuk terima firman dengan senang. Apalagi kalau bagian dari firman itu sangat nyambung dengan apa yang kita perlukan. Nah saudara sekalian, banyak orang dengar khotbah senang sekali. Lalu mereka akhirnya pilih satu gereja. Waktu ditanya, kenapa engkau pilih gereja ini? Wah saya senang gereja ini, khotbahnya cocok dengan saya. Lalu dia bertahan berapa minggu, berapa bulan, bahkan mungkin berapa tahun. Sampai dia menemukan khotbahnya mulai gak cocok dengan saya. Saya kurang merasa khotbah ini relevan. Lalu dia mulai berpikir untuk pindah gereja. Carl Trueman pernah mengatakan orang modern di zaman kita sekarang, pindah gereja segampang ganti dasi. Nah saya gak tahu berapa lama saudara ganti dasi. Kita di Indonesia jarang pakai dasi sih ya. Mungkin saya pakai dasi, saudara enggak. Jadi Carl Trueman mengatakan di dalam konteks di Amerika, banyak orang pindah gereja segampang ganti dasi. Wah ini dasi sudah membosankan, gak cocok lagi dengan baju saya, sudah ganti. Gereja ini membosankan, gak cocok lagi dengan hidup saya, sudah ganti. Nah maka kita senang dengar firman. Karena ada aspek dari firman itu yang kita perlu. Ada aspek dari firman itu yang nyambung dengan apa yang kita perlukan. Ada aspek dari firman itu yang menyenangkan hati. Saya senang dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberkati dan mengisi apa yang saya perlukan. Tapi saudara harus tahu, Tuhan berniat untuk memberikan firman secara konsisten, secara konstan, secara terus menerus. Supaya saudara mempunyai gambaran bahwa seluruh firman Tuhan itu berguna untuk seluruh hidup saudara. Nah kalau seluruh firman berguna untuk hidup, maka kita mesti mengerti dulu natur dari firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu? Tuhan memberikan firman. Lalu apa faedah firman ini bagi alam semesta? Di dalam kitab Kejadian dan diulangi di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Dikatakan Tuhan berfirman, maka yang Tuhan firmankan jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang.
lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, hendaklah air berkumpul di satu tempat, maka itu pun terjadi. Jadi Tuhan berfirman dan yang Dia firmankan terjadi. Firman membuat realitas. Firman membuat seluruh yang kita lihat ini menjadi ada. Nah, jadi kalau kita sadar hal ini, berarti kita akan mengatakan, oh kalau begitu firman Tuhan relevan untuk seluruh aspek, untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh bagian hidup. Tidak ada yang tidak relevan. Seluruh bagian firman cocok. Seluruh bagian firman penting. Dan seluruh firman Tuhan adalah sesuatu yang akan membentuk seluruh alam, seluruh hidup, dan seluruh dunia bahkan. Nah, maka saudara akan mulai sadar, duniaku harusnya dibentuk oleh firman. Yang saya maksud dunia itu adalah dunia kita ya, dunia yang kita pikirkan, kita persepsi, yang kita alami di dalam kesadaran kita. Seluruh dunia kita itu harus ditopang oleh firman. Itu namanya berakar. Tapi saudara akan mulai merasa, firman tidak bisa menopang, karena yang difirmankan dengan realitas yang saya temukan seperti ada gap. Saya dengar firman, tapi waktu saya jalani hidup, kok beda ya? Saya dengar firman Tuhan itu baik, tapi waktu saya jalani hidup, kenapa saya menderita? Saya dengar firman, mengatakan Tuhan menjanjikan damai sejahtera. Kenapa setelah saya jalani hidup, saya asing terhadap tema damai sejahtera? Saya tidak mengerti apa itu damai sejahtera. Mengapa yang difirmankan seperti too good to be true? Seperti begitu indah, terlalu indah untuk jadi kenyataan. Sedangkan yang saya temukan di dalam dunia, begitu kacau, begitu hancur dan mengecewakan. Nah, inilah fakta yang kita akan temukan, bahkan mungkin di dalam hidup kita. Kita mendengar firman dan setelah itu kita heran, kenapa yang difirmankan beda dengan yang dialami? Saudara, berapa banyak orang jatuh karena hal ini? Mereka mengatakan Tuhan katanya baik, kenapa aku depresi? Tuhan katanya baik, kenapa aku miskin? Tuhan katanya baik, kenapa aku kesulitan? Tuhan katanya baik, kenapa aku punya keluarga yang menganiaya? Tuhan katanya baik, kenapa aku punya bos yang kejam? Tuhan katanya baik, kenapa teman-temanku meninggalkan aku? Tuhan katanya baik, kenapa keluargaku berantakan? Tuhan katanya baik, kenapa anak-anakku menyimpang? Tuhan katanya baik, kenapa orang tuaku jahat? Nah, ini semua jadi pergumulan yang kita pikir. Kita mulai sadar, yang kita dengar dan yang kita alami seperti ada gap. Tapi saudara, hati-hati, makin merasa ada gap antara kebenaran firman dan realitas hidup, makin menunjukkan bahwa akar yang kita punya terlalu tipis. Akar yang kita punya ada di tanah yang tidak bisa menopang. Kita belum berakar. Dan ini jadi pergumulan berat setiap orang. Bagaimana bisa berakar kalau memang hidupku penuh dengan kepahitan? Kalau aku mengalami hal sulit, kadang-kadang kita begitu marah kepada orang yang tidak mengerti kesulitan kita. Lalu langsung menilai dan mengkonklusikan kesulitan kita begitu dangkal. Nah, ini yang dialami oleh Ayub. Ayub punya teman-teman yang dampingi dia selama 7 hari. Ini teman-teman waktu lagi diam jadi good companion. Banyak orang itu bakatnya hadir bukan bicara ya. Dan mungkin memang kehadiran yang diperlukan. Hadir bukan bicara. Nah, begitu teman-temannya mulai bicara, Ayub makin kacau. Ayub, tell me the truth. Berapa banyak gaji yang kamu tahan dari pegawaimu? Ayub kaget. Tahu nggak, pegawaiku bikin rumah untuk anjing lebih bagus dari pegawaimu punya rumah. Sudah tahu Ayub pernah ngomong gitu ya. Rumah untuk anjingku lebih bagus daripada rumah untuk anjing pegawaiku, lebih bagus daripada rumah pegawaimu. Maksudnya Ayub adalah, saya pelihara pegawai saya so much better than you. Pegawai saya sejahteranya jauh lebih besar daripada pegawaimu. Kamu bilang saya tahan gaji, saya tidak pernah tahan gaji mereka. Lalu teman-temannya masih cerewet mengatakan, sudahlah kamu pasti pernah mengutuk. Ayub ini orang yang begitu saleh. Waktu anak-anaknya pesta, dia takut kalau anak-anaknya mengutuk Tuhan. Maka dia dengar anak-anaknya berpesta. Saudara bayangkan ya, dikatakan di dalam kitab Ayub, Ayub ini secara implisit bukan eksplisit. Ayub tidak dengar anak-anaknya mengutuk. Orang lagi pesta ngomong bagus terus. Ini luar biasa ya. Ya kecuali pesta di gereja lain lah ya. Pesta di gereja kan semua orang sopan. Kosakatanya ya John Calvin, Institutio, Injil Yohanes, kutipan ayat, itulah. Tapi pesta-pesta sekuler, pesta-pesta dengan teman kantor, dengan teman sekolah, wah mungkin sangat penuh dengan makian, sangat penuh dengan caci maki, sangat penuh dengan binatang peliharaan. Saya kurang suka bilang kebun binatang karena jarang ada orang memaki dengan jerapah, kasuari gitu ya. Dan di kebun binatang ada binatang ini. Tapi kita biasanya memaki pakai binatang yang didomestifikasi,
Misalnya seperti seekor anjing gitu kan, ini kita pakai untuk memaki kan. Nggak usah ditunjukkan dari mimbar. Nah, waktu pesta maki orang, waktu pesta bicara sembarangan, waktu pesta minum mabok, sudah mabok bicara nggak karu-karuan. Nah, Ayub dengar anak-anaknya mau pesta, dia mulai pasang telinga. Anak-anakku mau pesta, saya mesti dengar. Kira-kira mereka berpesta di dalam cara yang saleh atau tidak. Jadi pesta nggak dilarang, tapi mesti saleh. Nah, maka ketika Ayub dengar anak-anaknya berpesta, mari kita minum bersama, hore kita minum, kita menikmati, terpujilah Tuhan. Puji Tuhan, masih terpujilah Tuhan. Mari kita bersukaria, mari kita mengingat berkat Tuhan. Wah, masih ada perkataan berkat. Mari kita pulang di dalam kekudusan. Waduh, anak-anakku kok baik ya. Jadi Ayub mengatakan anak-anak saya baik. Tapi dia mulai pikir, jangan-jangan mereka mengutuknya dalam hati, bukan pakai mulut. Karena itu Ayub pergi membakar korban. Dan saudara kalau baca di Ayub dikatakan, Ayub membakar korban untuk anak-anaknya. Siapa tahu mereka mengutuk Tuhan dalam hati mereka. Jadi kalau mulut anak-anaknya gak mengutuk. Agak beda dengan anak-anakmu ya. Jadi dalam mulut anak-anak Ayub tidak mengutuk. Tapi hati mungkin mengutuk. Maka Ayub bakar korban. Ini Ayub baik sekali. Lalu teman-temannya mengatakan jangan-jangan kamu kutuk orang. Ayub mengatakan saya enggak mengutuk, anak-anakku tidak mengutuk. Engkau menuduh hal yang tidak pernah saya kerjakan. Tapi teman-teman Ayub mengatakan enggak mungkinlah kamu kayak begini. Kalau kamu enggak berdosa, masa sih orang benar dibikin sengsara seperti ini? Masa sih orang benar miskin kayak kamu? Masih banyak orang berpikir salah ya. Kalau kaya berarti Tuhan sayang. Kalau miskin berarti Tuhan marah. Ada orang pernah tanya, kenapa ya dia yang sudah bersalah kok makin kaya? Ini salah ngerti. Nah saudara, orang-orang yang teman-teman Ayub mengatakan, Ayub kamu pasti berdosa. Ayub mengatakan tidak. Loh kalau enggak, ada gap. Ada gap antara firman yang saya tahu dengan realitas. Teman-teman Ayub enggak mau gap itu. Tapi Ayub mengalami gap itu. Maka Ayub mengatakan, saya mendapatkan firman bahwa orang benar akan dipelihara. Saya mendapatkan kenyataan, orang benar dirugikan. Saya mendengar firman yang mengatakan Tuhan mengangkat dan meninggikan orang-orang saleh. Saya mendapatkan kenyataan, orang saleh penyakit kulitnya lebih banyak daripada orang jahat. Orang saleh miskinnya lebih parah dari orang-orang yang kejam, yang suka korupsi, yang suka menindas. Orang saleh ditinggalkan semua teman-temannya, sedangkan orang-orang fasik berpesta dengan banyak teman oleh karena uang banyak yang mereka punya. Ini kesedihan Ayub. Saudara kalau dengar kesedihan Ayub, saudara tidak mengerti kalau saudara juga tidak menggumulkan ke dalam diri. Apakah saya masih bisa bertahan percaya kepada Tuhan yang membuat saya yang katanya benar ada di dalam konteks hidup semenderita ini? Satu kali seorang bernama Jordan Peterson, seorang psikolog Kanada, itu ditantang oleh seorang ateis. Nah Jordan Peterson gak pernah klaim dirinya Kristen, tapi dia sangat dipengaruhi oleh cerita Alkitab. Ada yang tanya kepada dia, apakah engkau tidak salah mengerti tentang Tuhan? Harusnya ateis itu yang benar. Jordan Peterson tanya, kenapa ateis yang benar? Karena Tuhan itu gak bisa dibuktikan. Kamu percaya Tuhan, karena Tuhan itu cocok dengan kamu. Kamu mendapatkan apa yang kamu senang, dan karena itu kamu percaya ada Tuhan. Tapi Jordan Peterson mengatakan, bukan itu yang Alkitab katakan. Alkitab memberitakan tentang Tuhan yang sulit diterima. Saudara kalau baca kitab Ayub, apakah gampang terima ada Tuhan seperti ini? Ya saudara mengatakan, gampang dong Pak, di akhir kan Ayub diperbaiki hidupnya 2 kali lipat. Akhirnya sejahtera, happy ending, dia hidup bahagia selama-lamanya dengan istrinya dan akhirnya mendapatkan anak-anak yang bagus-bagus. Pokoknya live happily ever after lah. Tapi saudara kalau baca begitu ya saudara agak salah bergumul ya. Karena saudara langsung ke konklusi, nggak mengikuti tulisan itu secara teliti di tengah-tengah. Sama kayak nonton film, saudara cuma mau nonton 5 menit terakhir. Udah nonton film Superman? Udah, gimana? Bagus, Superman menang. Saya nggak tahu, saya belum nonton, saya nggak tahu dia menang atau kalah gitu. Superman menang. Oh ya menangnya gimana? Pokoknya di 5 menit terakhir dia menang. Loh terus awalnya gimana? Nggak tahu. Musuhnya siapa? Mana saya tahu. Ada si Lex Luthor atau enggak? Nggak tahu. Loh kenapa nggak tahu? Saya cuma nonton 5 menit terakhir. Loh kenapa cuma nonton 5 menit terakhir? Mau lihat happy ending. Nah mirip dengan kalau kita baca Ayub dan mengatakan, in the end kan happy ending. Pokoknya akhirnya happy lah. Itu nggak bisa dibenarkan. Pembaca Alkitab nggak boleh seperti itu. Saudara mesti mengikuti dan bergumul di awal, di tengah, dan bersukacita di akhir. Jangan langsung sukacitanya, bergumulnya dulu dong. Nah maka ketika kita bergumul kita mulai pikir, Tuhan seperti ini bisa saya terima enggak ya? Tuhan yang mengatakan orang benar akan dipelihara. Tapi kemudian membiarkan orang benar sengsara seperti ini. Apakah Tuhan seperti ini bisa saya terima? Saudara ini bukan pertanyaan gampang. Dan kita gak bisa tutup dengan iman. Dengan mengatakan pasti bisa. Yakin bisa, pasti bisa. Bisa karena kita belum alami apa yang Ayub alami. Banyak orang hidupnya terlalu enak, termasuk saya mungkin.
Banyak orang tidak mengerti apa itu penderitaan. Lalu dengan berani mengatakan, kalau saya sih akan percaya Tuhan sampai kapanpun. Berikanlah kepada saya apapun pembentukanmu, saya akan siap hadapi. Perkataan yang terlalu berani dikatakan. Tapi saudara sekalian, ketika kita melihat hidup Ayub, kita sadar Ayub bergumul berat dengan tema ini. Jika Tuhan sayang orang saleh, di mana cinta sayang Tuhan kepada saya sekarang? Jika Tuhan begitu cinta orang benar, kenapa saya dibuang sedemikian sadis? Saudara, ketika Ayub kehilangan anak-anaknya, dia bergumul dengan kehilangan relasi. Dan dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Satu penganiayaan, satu kesulitan dia masih tahan. Tapi Tuhan berikan penyakit kulit yang parah sekali. Dan di dalam kondisi fisik yang sudah sangat sakit, Ayub berseru, kiranya hari lahirku tidak pernah terjadi. Kiranya ada orang mengutuk hari ketika ibuku mengatakan, orang mengatakan kepada ibuku, ada anak di dalam kandunganmu. Ayub mengatakan, kutukilah hari lahirku, karena hari itu hari sengsara. Lepaskan hari itu dari tahun-tahun yang Tuhan ciptakan, supaya aku tidak usah ada. Ini kalimat menyedihkan sekali. Ayub menyatakan kalimat yang secara puitis begitu indah, tapi secara makna begitu sengsara. Maka kalau kita ikuti kitab ini, kita akan menitikkan air mata bersama dengan Ayub. Dan kita akan mengatakan, Ayub, saya mulai membaca kesulitanmu. Dan saya mulai mengerti kalau saya pun akan goyah. Seperti engkau mempertanyakan tentang Tuhan di dalam ungkapan-ungkapanmu. Ayub tidak bisa kaitkan, Tuhan jaga orang benar. Saya orang benar, di mana penjagaan Tuhan? Tuhan berkati orang saleh. Saya orang saleh, di mana berkat Tuhan? Nah, maka di dalam kehinaan, di dalam kesengsaraan, di dalam sakit penyakit, di dalam duka cita, di dalam kesepian, di dalam keadaan sendiri, dia berseru dan bertanya, kapan aku boleh hilang dari peredaran waktu? Kapan aku boleh tidak ada? Karena keberadaanku begitu sulit aku tanggung. Nah, saudara sekalian, kenapa Ayub merasa begitu sulit? Karena ada gap. Ada seorang mengatakan, jika orang menjadi teis, percaya Tuhan, dia banyak bergumul. Kalau dia senang dia mikir, kenapa saya bisa senang? Kalau dia sedih dia mikir apa penyebabnya? Kalau dia baik dia pikir ini berkat dari mana? Kalau dia buruk dia akan katakan kenapa Tuhan begini? Lebih enak jadi ateis. Orang ateis gak pernah pikir apa-apa. Kalau senang ya sudah terima aja senang. Kalau sedih ya sudah terima sedih. Gak ada penyebab kok. Gak ada Tuhan yang membuat ini. Jadi orang ateis hidupnya aman. Saya bingung dengan argumen ini ya. Orang ateis hidupnya aman, tapi dia juga harus bertanya secara manusia bahwa dia harusnya punya meaning. Maka meaning ini hal yang penting sekali. Di dalam pencarian manusia, meaning jauh lebih penting dari hal yang lain. Maka ketika Ayub menderita, Tuhan sedang mengajarkan kepada dia untuk mengerti apa itu arti, meaning di dalam hidup. Kenapa engkau percaya Tuhan? Karena saya mau tahu arti hidupku. Saya tidak mau hidupku tidak berarti. Saudara bisa bicara ini kepada orang yang mengatakan, lebih enak jadi ateis. Karena kita gak perlu pikir apa-apa. Tapi saudara mengatakan, engkau cuma menutup hatimu yang mencari tahu makna hidupmu. Meaning. Kenapa ada baik, ada jahat? Kenapa kita semua dituntut untuk saling mengasihi? Kenapa kita mesti punya sistem yang adil? Kenapa harus ada hidup teratur? Kenapa satu mode hidup lebih dipilih daripada mode hidup yang lain? Kenapa ada gaya dan keadaan hidup yang lebih disukai dibandingkan gaya dan keadaan hidup yang lain? Mengapa ada baik dan buruk? Mengapa ada boleh dan tidak? Mengapa ada suci dan cemar? Nah, ini tidak pernah mau dipikirkan oleh orang ateis secara tuntas. Maka saudara, pencarian meaning ini sesuatu yang sangat penting. Mau cari arti, kenapa saya hidup? Kenapa saya ada? Kenapa Tuhan izinkan saya menjadi satu manusia di tengah miliaran manusia di dunia ini? Kalau satu di antara miliar harusnya nggak penting. Saudara punya barang jumlahnya miliaran. Saya nggak tahu penduduk dunia sekarang berapa? 8? 7? 7? 8? Ya, berapapun itulah, 8 miliar, 7 miliar. Kalau sudah punya barang 7 miliar, hilang satu saudara nggak akan cari. Kalau ditanya, kamu kolektor jam? Iya. Berapa jam kamu punya? 7 miliar. Saya ambil satu ya, ambil 1 juta juga gak apa-apa. Saya punya 7 miliar kok. Saudara punya uang 7 miliar, saudara traktir orang makan nasi goreng. Adakah saudara bergumul? Yuk kita makan yuk. Wih, kok 60 ribu ya nasi goreng sini ya? Bayangkan kalau 8 miliarku terkurang 60 ribu, jadi apa? Saya jatuh miskin, gak akan. Saudara bilang, nasi goreng berapa? 60 ribu, cuma segitu. Pesan 100. Buat siapa? Untuk orang fakir miskin di luar sana gitu ya. Karena engkau punya 7 miliar, engkau punya 8 miliar. Kalau orang di bumi ada 8 miliar, saudara mati pun apa gunanya? Apa ruginya?
Dunia tidak akan kehilangan saudara. Saudara cuma satu di antara miliaran. Tapi kenapa manusia meskipun ada miliaran tetap berarti? Manusia begitu penting. Setiap individu konstruk menyusun dunia di dalam pikirannya. Setiap individu mempunyai semacam mikrokosmos di dalam dirinya. Semacam pemahaman akan segala sesuatu masuk dalam dirinya. Ini yang luar biasanya dari Tuhan. Tuhan menciptakan miliaran manusia saat ini. Dan Tuhan mempedulikan setiap jiwa yang ada. Tuhan tidak ingin satu pun hilang. Demikian dikatakan di dalam perkataan dari Alkitab. Maka saudara sekalian, keberadaan kita penting sekaligus seperti tidak berarti. Keberadaan kita adalah keberadaan yang cari makna. Saya ada tapi kenapa? Saya ada, saya menuju kemana? Saya ada, kenapa mesti ada? Saya berbuat sesuatu, kenapa saya mesti berbuat ini? Saya menekan diri untuk tidak berbuat sesuatu, kenapa saya menekan diri tidak berbuat hal itu? Semua ini kita pikirkan dan kita mau cari jawabannya dari kitab suci. Waktu kita mengalami keadaan, kita merombak kembali kesimpulan kita. Kita ini adalah orang yang hidup di dalam perombakan kesimpulan berkali-kali. Saudara, di dalam pembuatan tesis atau disertasi, ini bukan mau curhat ya, pembuatan disertasi, saudara akan menemukan dulu tema utama yang saudara duga. Baru setelah itu saudara melakukan penelitian, dan di tengah penelitian mungkin kesimpulanmu akan berubah berkali-kali. Nah, ini hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Kita sudah mengatakan hidup tuh seperti ini. Tapi ketika kita mendapatkan pengalaman hidup tertentu, ketika kita mendapatkan firman, ketika kita mendapatkan pengertian, mendadak kita ubah. Ternyata hidup bukan seperti ini. Ternyata hidup tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata hidup tidak seperti yang saya konklusikan. Kita berulang-ulang mencari makna kenapa kita hidup. Itu sebabnya ketika seseorang mengalami kesulitan dan penganiayaan, inilah momen perombakan konsep diberikan kepada kita. Kenapa Ayub harus menderita? Karena meskipun Ayub saleh, meskipun Ayub orang benar, dia belum mengerti meaning di dalam kepenuhannya. Tuhan tidak memanggil manusia untuk benar, meskipun Tuhan mau orang jadi benar. Tuhan tidak memanggil manusia supaya mereka saleh, meskipun saleh ini sangat penting. Tuhan memanggil mereka supaya mereka mengerti siapa Tuhan dan manusia, dan apa natur yang konstituts, yang menyusun relasi antara Tuhan dan manusia. Nah, ini meaning, inilah arti. Apa arti hidupmu? Kenapa engkau hidup? Ini harus dicari. Nah, maka meskipun Ayub sudah ada di dalam kesalehan dan kebenaran, dia perlu perombakan arti. Saudara mungkin tanya, loh orang benar, orang saleh seperti Ayub, mana perlu merombak arti? Perlu. Kenapa perlu? Karena di dalam kebenaran dan kesalehannya, dia tidak mungkin dikecualikan dari kesalahan berpikir. Dia tetap bisa salah konklusi. Mungkin dia akan konklusikan, oh orang benar dan orang saleh akan diberkati oleh Tuhan. Berarti kalau orang tidak benar dan tidak saleh akan menderita. Mungkin dia mengerti seperti itu. Dan pengertian seperti ini adalah pengertian yang perlu dirombak. Maka Tuhan mau merombak pikiran Ayub. Bukan karena Tuhan meragukan kesalehannya. Bukan karena Tuhan meragukan kebenarannya. Tapi Tuhan ingin merombak cara dia berpikir. Bagaimana merombak cara berpikir? Dengan Tuhan memberikan kepada dia hikmat. Hikmat membuat kita mulai gumulkan bagaimana setiap firman yang kita temukan berguna bagi seluruh kehidupan kita. Tadi saya sudah katakan akar berarti setiap firman yang Tuhan berikan berguna bagi seluruh kehidupan seluruh Israel. Nah, sekarang bagaimana kita bisa dapat firman? Lalu saya pakai firman itu untuk mengerti bagaimana seluruh hidup saya jalani. Caranya adalah dengan hikmat. Hikmat diperlukan untuk kita mengerti firman. Hikmat diperlukan untuk kita tahu bahwa firman yang Tuhan berikan berguna untuk seluruh hidup kita. Nah, inilah yang Ayub sedang gumulkan di dalam anugerah dan pembentukan Tuhan. Jadi saudara tidak bisa lihat Ayub sebagai orang yang sudah selesai dibentuk. Tidak ada orang lebih saleh dari dia di bumi. Dia udah juara 1 loh. Tidak ada orang lebih benar dari dia di seluruh bumi. Lagi-lagi ranking 1. Dia ranking 1 dalam segala hal. Tadi Calvin Abdiel ranking 1 di Jakarta, ranking 3 di Sydney. Kalau Ayub ranking 1 di mana-mana. Jadi mestinya undang Ayub, jangan undang Calvin. Tapi Ayub gak main piano, kalau Calvin ini main piano. Nah, maka Ayub orang benar, Ayub orang saleh. Waktu Tuhan lihat setan menghadap, dia tanya, dari mana kamu? Dari perjalanan mengelilingi bumi. Jadi orang yang suka keliling bumi, hati-hati loh, satu trip sama setan. Dari mana kamu? Dari perjalanan mengelilingi bumi. Sudahkah kamu kenal Ayub, hambaku? Tuhan begitu membanggakan Ayub. Tidak ada yang lebih saleh dari dia di dunia ini. Tuhan mengatakan Ayub paling saleh. Apakah karena dia paling saleh pembentukan Tuhan sudah selesai? Belum. Saudara, kita gak bisa bilang Tuhan terima kasih untuk anugerahmu, saya sudah selesai. Belum.
saudara masih akan dibentuk. Masih akan ada hal yang akan Tuhan reformasi atau bahkan revolusi dalam hidupmu. Masih akan ada hal-hal ke depan yang akan Tuhan kagetkan. Baru kita sadar, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Kita begitu kaget dan kita sadar Tuhan masih belum selesai membentuk saya. Jadi saudara, Tuhan membentuk kita dari kesempurnaan status menjadi kesempurnaan kenyataan kesucian. Kesempurnaan status, kamu orang benar. Kesempurnaan kesucian, kebenaranmu teruji dan terbukti. Nah ini, status Ayub sudah baik. Tapi Tuhan masih mau bentuk dia. Dan dia dibentuk di dalam penderitaan yang tidak bersebab. Penderitaan tidak bersebab ini sangat-sangat melelahkan untuk dipikir. Kenapa ada penderitaan? Kenapa ada kesulitan? Sampai sekarang kita tidak mengerti ya. Kenapa ada 6 juta orang Yahudi yang harus dimatikan di Perang Dunia Kedua? Kenapa ada begitu banyak anak kehilangan orang tua karena rumah mereka dibom? Perang Dunia Kedua belum mempunyai aturan perang bahwa collateral damage itu harus minimal. Enggak ada. Mereka akan serang rumah penduduk, mereka akan serang rumah-rumah orang-orang. Sudah tahu ya, ketika Amerika berencana untuk membom 2 kota di Jepang, Tokyo tidak termasuk salah satu yang disasar oleh bom atomnya Amerika. Kenapa Tokyo tidak termasuk? Karena Tokyo sudah hancur lebur oleh bom-bom yang lain. Jadi Tokyo dibombardir sebegitu rusaknya, sehingga Amerika merasa tidak ada gunanya taruh bom atom di Tokyo. Tokyo sudah hancur, itu sebabnya Hiroshima. Dan kalau saya tidak salah Kyoto yang menjadi sasaran. Hiroshima dan Kyoto bukan Nagasaki. Bukan. Ketika pesawat itu mau pergi ke Kyoto, kabut begitu besar, mereka pindah ke Nagasaki. Awalnya bukan. Nah jadi ketika mereka mengatakan, ayo kita bom, kota mana yang disasar? Yang disasar adalah Hiroshima. Yang disasar adalah, maaf kalau saya salah, Kyoto. Tapi mereka akhirnya beralih ke Nagasaki. Kenapa tidak Tokyo? Karena Tokyo sudah hancur lebur. Apanya yang hancur? Rumah penduduk. Mereka sasar rumah penduduk. Kalau sudah bilang Amerika sadis, semua orang yang ikut perang dunia, semua negara sesadis ini. Kalau sudah bilang Jepang, kasihan, Jepang pun melakukan hal yang sama di dalam peperangannya di tempat lain. Jadi perang dunia kedua begitu sadis, yang disasar adalah rumah penduduk. Saudara kalau lagi perang saat itu, saudara gak bisa rasa aman. Ini kan rumah jauh dari pemukiman tentara kan, jauh dari markas tentara, gak peduli. Jauh mau dekat itu akan dibom. Nah maka ketika Churchill mendeklarasikan Inggris harus perang lawan Hitler, banyak orang marah sama dia. Kenapa marah? Karena Inggris tidak terlibat perang. Jangan cari gara-gara dengan Jerman. Jerman bom begitu banyak rumah, kita aman. Tapi Churchill mengatakan Hitler itu orang gila, sebentar lagi dia akan bom kita. Gak ada yang percaya. Maka Churchill berani bertindak karena dia sudah lihat banyak orang tentang dia. Nah saudara sekalian, perang dunia kedua begitu menakutkan. Karena perang dunia kedua memberikan collateral damage yang begitu besar. Sehingga banyak sekali anak-anak kecil lari-lari di tengah jalan nangis karena rumahnya dibom dan semua keluarga yang lain sudah mati. Dan kita mau tanya, Tuhan, kenapa bisa ada penderitaan sebesar ini? Kenapa bisa ada kesulitan sebesar ini? Dan gak ada jawaban. Tuhan tidak mengatakan, tahu nggak anak ini nanti akan jadi penjahat, makanya saya bikin dia tersiksa sekarang. Enggak, kita nggak tahu kenapa ada penderitaan. Dan meskipun kita urut-urut dan cari tahu, nggak bisa dicari tahu. Nah Ayub dibentuk dengan cara seperti ini. Ayub, kamu akan menderita. Ayub tanya, why? Why must I suffer? Kenapa saya harus menderita? Dan Tuhan tidak memberikan jawaban. Apakah saya salah? Kalau saya salah, tunjukkan salahku di mana. Kalau saya berdosa, tunjukkan dosaku di mana. Tapi Tuhan bilang, tidak, engkau tidak berdosa, engkau tidak bersalah, engkau tidak melakukan apa-apa yang membuat aku menghukum kamu. Jika ini bukan hukuman, then what is this? Jika ini bukan hukuman, apakah ini yang saya sedang alami? Tuhan tidak jawab dan Tuhan membiarkan Ayub bergumul. Bergumul dengan apa? Bergumul dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Bergumul dengan sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Kenapa ya dia nggak bisa mengerti lalu Tuhan tidak berikan jawabannya? Karena Tuhan menginginkan dia untuk mengkonstruksi dunianya dengan firman, bukan dengan pengalaman. Konstruksilah duniamu dengan firman, jangan dengan pengalaman. Tuhan ingin Ayub dapat firman untuk melihat segala sesuatu, bukan pengalaman. Sudah kita semua punya pengalaman, sebagian baik, sebagian buruk. Dan pengalaman kita akan menyusun cara kita melihat dunia. Kita akan lihat dunia dengan indah, karena mungkin pengalaman kita begitu indah. Kita akan susun dunia dengan pahit, karena mungkin kita mengalami banyak pengalaman pahit. Saudara pernah ditipu, saudara akan susun pemikiran tentang manusia sebagai penipu adanya. Saudara pernah dirugikan, saudara akan susun pengertian tentang manusia sebagai sumber kerugian saya. Saudara pernah menderita, saudara akan susun seluruh dunia sebagai ancaman yang akan bikin saudara menderita. Seorang rekan yang pernah mengalami gempa di Jogja mengatakan, pada waktu gempa saya baru tahu tanah yang stabil kok bisa goyang seperti ini.
Sejak itu dia tidak khawatir tentang apa yang terjadi. Mungkin akan goncang lagi, mungkin ada gempa lagi. Di dalam pengalaman beberapa orang yang saya temui ketika gempa di Jogja itu ya, ada yang mengatakan, saya ini sangat ketakutan karena setiap kali ada dengar bunyi tiang dipukul, itu berarti sudah mau gempa lagi. Setiap kali ada bunyi seperti tiang dipukul, saya langsung lari keluar ruangan. Saya begitu ketakutan. Dibentuk dengan pengalaman pahit, dibentuk dengan trauma, dibentuk dengan keadaan yang sangat menyulitkan. Lalu kita mulai lihat dunia dengan cara seperti itu. Ini bukan sesuatu yang aneh, semua akan lakukan itu. Saudara pernah mengalami kepahitan, saudara akan membentuk worldview atau cara lihat dunia di dalam aspek yang banyak diwarnai dengan kepahitan. Saudara mengalami kehidupan menyenangkan, saudara mungkin akan jadi orang polos yang lihat apapun baik, semuanya oke, semuanya in place, semuanya tidak ada yang salah. Nah, maka cara kita lihat dunia selalu dikonstruksi oleh pengalaman. Tapi Tuhan mau mengatakan kepada Ayub, jangan susun pemahaman akan alam lewat pengalamanmu. Mungkin Ayub akan heran, pengalamanku baik, aku bisa bersyukur kepada Tuhan dengan memahami dunia berdasarkan pengalamanku. Tapi Tuhan akan mengatakan, kamu akan pahami alam sebagai hal yang baik. Kamu akan memahami pekerjaan Tuhan sebagai hal yang baik, karena kamu baik adanya. Tapi kalau kamu buruk adanya, masihkah kamu mengkonstruksi pemikiran akan dunia ini sebagai dunia yang baik? Kalau kamu mengalami keburukan, masihkah kamu bilang alam itu baik? Masihkah kamu bilang Tuhan itu baik? Nah, ini pengertian yang sangat tajam. Saudara, kadang-kadang kita miss membaca ini di dalam kitab Ayub. Kenapa sih Ayub menderita? Karena dia perlu pengalaman ini supaya dia tidak bersandar pada pengalaman. Apakah orang saleh seperti Ayub, orang benar seperti Ayub sudah cukup mempunyai konstruksi pemikiran tentang dunia berdasarkan apa yang dialami? Enggak cukup, enggak boleh bahkan. Maka Tuhan mau mengajarkan, konstruksilah alam semesta lewat firman, bukan lewat pengalamanmu. Maka ketika Ayub mengalami pengalaman pahit, dia diskusi dengan teman-teman tidak memberikan jawaban. Teman-teman memberikan kata-kata yang sangat-sangat sudah diketahui oleh Ayub. Ayub mengatakan, saya sudah tahu semua yang kamu bilang. Kamu pikir saya orang bodoh. Semua nasihatmu saya sudah pikirkan sejak saya kanak-kanak. Semua yang kamu pikir waktu kamu dewasa, sudah saya ketahui sejak saya kecil. Jangan berikan nasihat kepada saya seolah-olah saya orang bodoh. Nah, saudara sekalian, Ayub begitu sendiri, dia cari Tuhan, dia tunggu Tuhan. Akhirnya dia mengatakan, sampai sekian kalimat saya akan diam, saya akan duduk di dalam debu. Lalu Tuhan mulai berfirman. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan firman untuk Ayub mengkonstruksi pemahaman akan dunia dari firman. Supaya dia lihat langit dari firman. Supaya dia lihat binatang dari firman. Supaya dia lihat Leviathan dan Behemoth dari firman, bukan dari pengalaman. Kalau Tuhan tidak berfirman, dia akan pahami Leviathan sebagai sumber penganiayaan dan sengsara dia. Kalau dia tidak dengar firman, dia akan pahami Behemoth sebagai sumber kecelakaan dia. Tapi setelah Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan, siapakah yang menaruh kekang di hidungnya Leviathan? Siapakah yang menaruh tali kepada Behemoth? Ini dua binatang legenda, ya. Dua binatang mitos yang sangat mengerikan. Ada yang mengatakan ini seperti naga laut dan binatang darat yang mengerikan. Ini mungkin binatang yang dimaksudkan di dalam kitab Wahyu. Ini binatang beda dengan binatang yang saudara kenal. Ini binatang sangat menakutkan di dalam mitologinya. Jadi Tuhan sedang mengatakan, coba kamu pikir tentang binatang paling mengerikan. Apakah kamu bisa taruh kekang? Gak bisa. Ketahuilah, akulah yang merancang dia. Tuhan mulai mengatakan, mari lihat dunia dari firman. Mari lihat seluruh dunia. Disusun, dikonstruksi, dipahami dari firman Tuhan. Mari lihat alam semesta dari cara Tuhan. Dan cara Tuhan hanya bisa diketahui dari firman-Nya. Maka Ayub merenung, Ayub berpikir, dan Ayub sadar, pengalamanku tidak cukup untuk membuat aku mengerti makna. Pengalamanku tidak cukup untuk membuat aku mengerti meaning dari segala sesuatu. Firman Tuhanlah yang akan membuat aku mengerti makna dari segala sesuatu. Dengan demikian Ayub berakar pada firman. Dia tidak berakar pada pengalamannya. Nah, siapakah orang-orang yang dimasukkan oleh Yesus di dalam perumpamaan model kedua? Ini adalah orang-orang yang setelah mendengar firman tidak menganggap perlu untuk menggumulkannya. Dia terima firman, tapi dia tetap akan pakai pengalamannya untuk mengkonstruksi pemahaman akan hidup. Dia memang terima firman, tapi dia tidak pernah merombak cara berpikirnya. Dia tetap pakai pengalaman. Maka saudara, saya mau tanya, apakah saudara punya pengalaman sangat baik atau sangat buruk sehingga saudara merasa cukup dengan pengalaman itu? Saudara sudah tahu tentang manusia, saudara sudah tahu tentang masa depan, saudara sudah tahu tentang makna hidup, saudara sudah tahu tentang kenapa saudara hidup. Apakah pengalamanmu cukup?
Kalau saudara mengatakan pengalamanku cukup, tapi aku tetap suka dengar firman kok. Firman oke, tapi pengalamanku yang berperan untuk aku bertindak. Pengalamanku, kebenaranku, standarku, posisiku, itu yang saya pakai untuk menjalani hidup. Tapi firman saya terima, aku menerimanya dengan senang. Tapi aku tidak mau menjadikan itu dasar untuk melihat segala sesuatu. Nah, orang kalau terima firman tapi nggak tahu firman itu untuk apa, ya nggak ada gunanya. Saudara pernahkah beli barang yang saudara nggak tahu gunanya untuk apa? Saya pernah dikasih pemberian oleh salah satu jemaat, saya lupa dia pernah beri. Lalu ketika saya lihat, saya nggak tahu ini apa loh. Waktu saya nggak tahu ini apa, saya nggak mungkin menikmati benda itu. Setelah saya tanya ulang, ini benda apa ya? Oh, ini benda adalah pompa otomatis. Kamu tinggal taruh ini, pencet, ada baterainya, nanti dia akan sedot udara, kemudian pompa banmu. Oh, ternyata pompa kecil, saya baru tahu. Kalau saya nggak diberitahu, saya nggak tahu ini benda apa. Mungkin saya taruh untuk ganjel pintu, mungkin saya taruh untuk jadi pembatas buku, penahan buku supaya nggak jatuh. Saya nggak ngerti ini benda apa. Saudara lihat alam, saudara nggak ngerti ini benda apa. Saudara lihat hidupmu, saudara nggak tahu ini benda apa. Saudara lihat dirimu, saudara nggak tahu ini benda apa ya. Tapi ketika saudara coba konstruksi pemahamanmu lewat pengalaman, saudara akan tidak berakar. Sebentar saja saudara menikmati firman. Setelah itu ada penganiayaan, saudara kaget. Kok begini ya hidup? Dan saudara akan meninggalkan Tuhan. Mari susun hidupmu berdasarkan firman. Inilah orang yang berakar di dalam firman. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mohon anugerah Tuhan. Supaya kami menyusun hidup kami dari firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang yang berakar di dalam Tuhan. Di dalam firman. Sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup dengan cara yang berlimpah. Menghasilkan buah yang berlimpah. Kami mohon Tuhan memberkati setiap kami. Tidak ada satupun yang luput. Sehingga kami mengerti apa artinya berakar. Kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan. Ada orang yang menerima firman tapi tidak berakar. Sebentar saja mereka bersuka oleh karena firman. Setelah itu mereka kembali menolak Tuhan. Kami tidak mau menolak Engkau ya Tuhan kami. Mohon berikan kepada kami firman yang kami gumulkan dan yang kami jadikan cara untuk melihat hidup. Maka kami yang gentar ini bisa dikuatkan oleh firman. Kami tidak sanggup menghidupi kehidupan yang berada dalam penganiayaan. Kami tidak sanggup ada dalam penderitaan. Tapi kami sanggup jika Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan kami firman sebagai cara untuk melihat segala sesuatu. Segala sesuatu berguna di dalam Tuhan. Segala sesuatu berarti karena Tuhan merancangnya. Mungkin kami tidak mengerti artinya tapi Tuhan yang tahu. Maka kami ingin melihat dunia ini dari firman. Kami ingin lihat hidup kami dari firman. Izinkan kami jadi orang yang berakar dan berbuah. Izinkan kami menjadi orang yang menikmati anugerah Tuhan, hidup di dalam kelimpahan oleh firman-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.